Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Naam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ayuhat thalabah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dapat kembali hadir dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang mana kata Rasulullah SAW, orang yang menghadiri majelis ilmu mereka mendapatkan 4 keutamaan. Ya, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafaz alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan diberikan kepada mereka as-sakinah. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafaz alaihimul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka karena kagum dengan apa yang mereka lakukan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, wa innal malaikah la tadu ajnihataha ridon li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya karena apa? Karena ridho dengan penuntut ilmu. Maka malaikat mereka sangat kagum dengan orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka, yaitu orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu, di majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Naam. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jika seseorang itu dia ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, ya, bersusah payah untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, kenapa Rasulullah mengkhususkan jalan menuntut ilmu sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga? Karena kata para ulama bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan termudah untuk menuju surga. Karena segala sesuatu butuh ilmu, baik itu perkara ibadah atau muamalah, ya, baik ilmu yang paling penting berupa tauhid ataupun ilmu fikih dan lain sebagainya, semua membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu maka amal seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya apa? Allah akan pahamkan dia mengenai ilmu agama. Kata khairan di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, artinya dia akan dikehendaki oleh kebaikan yang begitu banyak, baik itu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, baik itu kebaikan dunia ataupun akhirat. Kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia hendaknya dia menuntut ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi
al-ilm. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Wa man arada kilaihima fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan menggabungkan keduanya, maka hendaknya dengan ilmu. Maka menuntut ilmu merupakan amalan yang paling utama, amalan yang paling agung. Sehingga Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika Sofwan, ya, seorang sahabat, dia sering datang ke majelis ilmu, maka Rasulullah ketika bertemu dengannya, maka Rasulullah pun tersenyum dan berkata kepadanya, marhaban li talibil ilm, marhaban, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Karena apa? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu mereka bersusun-susun sampai ke langit karena kagum dengan orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, dalam riwayat lain kata Rasulullah, ya Abu Dzar, bi antakdu fatata'allam ayah minal Qur'an khairun laka min an tusolli mi'ah rakaah. Wahai Abu Dzar, jika kamu pergi ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, ya, untuk mempelajari satu ayat dalam Al-Qur'an, maka itu lebih baik daripada engkau salat nafilah, salat sunnah 100 rakaat. Dengan mempelajari satu ayat dalam Al-Quran saja, itu lebih utama daripada salat sunnah 100 rakaat. Wa antakdu litata'allam baban minal ilm khairun laka min an tusolli alfa rakaah. Dan jika engkau melangkah ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari satu bab dalam ilmu agama tentunya, maka itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Jadi mempelajari Al-Quran satu ayat saja lebih utama dari sholat sunnah 100 rakaat. Dan mempelajari satu bab ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan kita tidak mungkin bisa sholat sunnah dalam satu hari 1000 rakaat, ya. Dan cara untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak, maka dengan cara menuntut ilmu. Tentunya menuntut ilmu dengan mengamalkannya, bukan hanya menuntut ilmu kemudian tidak diamalkan, karena ilmu itu akan ditanya pada hari kiamat. Kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Jadi di padang mahsyar nanti kita tidak akan bisa melangkahkan kaki untuk dihisab, ya, sampai kita ditanya. Salah satunya yaitu apa? An ilmihi hal amila amla, tentang ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Maka ilmu itu harus diamalkan. Kata Ali radhiyallahu anhu, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Sesungguhnya ilmu itu dia memanggil amal. Jika amal datang, maka ilmu itu bermanfaat. Namun jika amal tidak datang, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya ketika kita berdoa, yang kita minta adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk meminta sesuatu, ya, tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta sesuatu, ya, kecuali dia meminta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, berdoalah, tambahkanlah aku ya Allah ilmu pengetahuan. Maka ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Nah, Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, ta'allamu fa inna ta'allamu lillahi khosyah. Belajarlah, menuntut ilmulah, karena sesungguhnya jika engkau belajar, maka itu merupakan tanda bahwa engkau memiliki khosyah atau rasa takut kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah yaitu hanya para ulama. Yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang paling memahami tentang agama, yang paling memahami tentang akhirat, kemudian fase-fase yang akan dilalui di akhirat, baik itu surga, neraka,
dan lain-lain, itu yang paling mengetahuinya yaitu para ulama. Maka mereka sangat takut kepada Allah. Fa inna ta'allumhu lillahi khosyah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, belajarlah karena sesungguhnya mempelajari ilmu agama itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan menuntutnya atau memintanya adalah ibadah. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling afdol. Wa mudarasatuhu tasbih, dan juga mengulang-ulang ilmu adalah tasbih, dihitung seperti tasbih. Ya, jadi salah satu cara agar kita dimasukkan ke dalam golongan az-zakirina Allah wa zakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, yaitu dengan selalu memurojaah ilmu yang kita miliki, selalu mempelajari ilmu yang kita miliki, meskipun ilmu itu telah kita dengar berulang kali. Ya, jika kita telah mempelajari satu bab dalam ilmu, kemudian kita kembali hadir di majelis yang mempelajari ilmu yang telah kita pelajari, maka kita harus tetap semangat dalam mendengarkannya meskipun itu berulang kali, karena setiap ilmu yang kita dengar itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mudarasatuhu tasbih wa bahtuhu jihad, dan orang yang mencari ilmu dihitung sebagai orang yang berjihad, ya, sebagaimana kata Rasulullah, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, dia keluar dari rumah masuk dalam pondok, ya, niatnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Jadi antum selama di pondok ini mungkin ada yang sudah 1 tahun, ada yang baru 2 bulan. Itu selama 2 bulan itu kalian semua apa? Berada di jalan Allah. Berarti kalau di jalan Allah kemudian meninggal, maka matinya mati syahid. Nah, maka antum semua harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Wa ta'limuhu shadaqah, dan mengajarkannya nanti ketika antum sudah belajar, kemudian kelak nanti antum akan mengajarkan ilmu yang antum miliki. Nah, wa ta'limuhu shadaqah, dan mengajarkannya adalah sedekah. Wa badluhu qurbah, dan mengajarkannya juga yaitu merupakan taqarrub, ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa anisu fi wahdah, dan menuntut ilmu itu penenang jiwa ketika dalam kesendirian. Jadi ketika katong di pondok mungkin kadang katong merasa malas, ya. Salah satu cara agar katong memperbaharui katong punya rasa malas tersebut supaya menjadi semangat gimana? Yaitu dengan cara menuntut ilmu, dengan murojaah pelajaran yang pernah katong pelajari. Seperti apa? Yang antum pelajari apa? Tauhid, kemudian fikih, kemudian doa harian, ada halaqah Quran, apa lagi? Hadis. Nah, itu semua ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu dasar. Tauhid. Nah, kemudian juga tajwid, ya. Yang masih tamhidi masih berusaha memperlancar bacaan Al-Qur'an, dan harus semangat, ya, karena orang yang membaca Quran dengan terbata-bata tuh pahalanya lebih besar, bahkan 2 kali lipat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, al-mahir bil Qur'an ma'as safarati kiramin bararah. Orang yang mahir dalam membaca Quran, mereka bersama para malaikat. Jadi antum yang mustawasani, kalau antum sudah mutkin bacaan Qur'annya, sudah lancar bacaan Qur'annya, kemudian antum murojaah terus, maka ketika antum murojaah terus itu antum bersama para malaikat. Jadi antum di derajat yang paling utama. Sedangkan wa huwa alladzi yaqra wa yatata'ta, dan mereka yang baca Quran tapi terbata-bata kayak di tamhid ini, falahu ajron, mereka mendapatkan 2 pahala. Dapat 2 pahala. Jadi kalau 1 huruf dapat 10 kebaikan, berarti kalau kali 2 20 kebaikan, ya. Karena 1 huruf yang antum baca bernilai 10 kebaikan. Kata Rasulullah apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa hasanatu bi asyrati amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, 1 huruf, ya, bukan 1 ayat, 1 huruf, maka baginya 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf,
walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Jadi ketika antum baca alif lam mim itu bukan antum dapat 10 kebaikan, tidak. Karena alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Jadi dapat berapa? 30 kebaikan. Jadi antum harus bersemangat dalam membaca Quran, apalagi di fase-fase umur antum yang masih SD, SMP itu cepat dalam menghafal. Makanya kata pepatah, al-hifzu fi sigor kan nakshi ala al-hajar. Menghafal di waktu muda, di waktu kecil itu seperti menulis di atas batu, menulis di atas tembok. Antum kalau tulis di atas tembok itu, lihat biasa di goa-goa ada monumen tulisan-tulisan itu tulisan sampai berabad-abad masih tetap. Jadi orang yang menghafal di waktu muda, maka hafalannya akan kekal seperti dia menulis di atas batu. Waladzi yahfaz fil kibar kan nakshi ala alma. Dan yang menghafal ketika dia sudah lanjut usia, maka itu seperti dia menulis di atas air. Kalau antum tulis di atas air bisa keseng. Itu baru tulis 2 huruf, yang huruf pertama su hilang. Karena apa? Karena ketika sudah tua maka pikiran bercampur, mau pikiran anak, pikiran istri dan lain-lain. Tapi antum ini fokusnya cuma belajar. Bangun pagi halaqah Quran belajar. Kemudian di kelas juga belajar. Pulang istirahat, pakaian sudah ada yang dicucikan, makanan juga sudah siap, tinggal antum fokus saja belajar. Nah, jadi orang tua antum di rumah cuma berharap antum pulang bawa ilmu dan hafalan. Jadi harus semangat dalam menuntut ilmu, harus semangat dan juga selalu berusaha. Ya, karena menuntut ilmu itu membutuhkan semangat dan usaha. Kata Imam Syafi'i lan tanalul ilma illa bisittatin saunbiuka bitafsilin wa bayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zaman. Kata Imam Syafi'i wahai akhi, engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Kecuali dengan berapa? 6 hal. Pertama zakaun, yaitu kecerdasan. Tentunya kecerdasan itu bisa diasah. Ya, bisa diasah. Jika antum senantiasa belajar maka kecerdasan itu akan ada secara langsung. Zakaun wa hirsun. Yang kedua adalah semangat. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, cara semangat bagaimana? Katon tanamkan kecintaan kepada apa yang katon pelajari. Ketika baca Quran, ingat keutamaan-keutamaan yang antum dapat ketika baca Quran. Ketika hadir dalam majelis ilmu, antum ingat. Antum hadirkan antum punya perasaan bahwasanya nanti ketika antum hadir di majelis ini maka antum akan mendapatkan keutamaan majelis sebagaimana yang tadi disebutkan ada 4 perkara. Nah, kemudian wajtihadun, harus berusaha. Jadi selain semangat juga harus ada usaha. Nah, usaha antum itu bagaimana? Antum ketika di kelas jangan sampai ada yang tidur, ya. Sekalipun sedang puasa, sekalipun itu halaqah subuh, itu tidak boleh tidur. Karena kalau antum tidur waktu halaqah yang cuma 30 menit atau 40 menit itu akan sia-sia. Padahal waktu subuh itu adalah waktu terbaik untuk Untuk menghafal. Jadi harus ada ijtihad, ada usaha. Kata Allah dalam Al-Qur'an Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang dia berusaha, ya, jahadu fina, berusaha melawan dirinya, dia malas dia lawan, dia mengantuk dia lawan, dia pemalas dia lawan. Dia putaman ajak dia main bola tapi dia ada PR murojaah hafalan. Dia Dia lawan, dia punya keinginan dia punya hawa nafsu untuk bermain. Nah, dan dia ijtihad untuk belajar. Nah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan. Lanahdiyannahum subulana, jalan yaitu untuk dia bisa mendapatkan ilmu. Wajtihadun wa bulghatun, dan menuntut ilmu itu butuh modal. Jadi para ulama dahulu tuh sampai mereka fakir dan miskin gara-gara menuntut ilmu.
Makanya kata para ulama hadis, mantolabal hadis aflasa. Siapa yang menuntut ilmu, ya di zaman dahulu mereka akan bangkrut. Karena bagaimana? Karena ketika mereka bersafar dari satu negeri ke negeri lain butuh kendaraan, butuh persiapan makanan. Kalau dari Madinah ke Baghdad misalnya zaman dulu butuh waktu 1 bulan. Kalau safar 1 bulan berarti harus siap persediaan makanan selama 1 bulan, harus siap kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan berarti jalan kaki. Dan banyak ulama yang ketika dong bersafar menuntut ilmu dong jalan kaki. Contohnya Abu Hatim. Ada seorang ulama namanya Abu Hatim, dia berjalan ya, mengelilingi dunia sampai dihitung oleh para ulama dia sudah berjalan sejauh 5.800 km untuk mencari ilmu hadis. Imam Ahmad pernah berkata, qata'tu al-ard marratain li talabil hadis. Aku mengelilingi dunia, mengelilingi bumi 2 kali untuk mencari ilmu hadis. Bahkan ada sahabat yang bersafar dari satu tempat ke tempat yang lain ya untuk apa? Untuk mencari satu hadis. Seperti ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Ya, Abdullah bin Unais itu dia ketika mendengar satu hadis yang mana hadis itu katanya berasal dari Jabir bin Abdullah yang ada di Madinah, maka dia langsung siapkan dia punya kendaraan pergi ke Madinah dalam jangka waktu 1 bulan untuk mencari satu hadis saja, bukan 100 hadis, bukan 1000 hadis, tapi cuma 1 hadis. Nah, sebagaimana disebutkan di sini ya, an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, balagoni haditsun. Bahwasanya Jabir ini dia mendengar hadis, sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia ketika mendengar bahwasanya ada hadis di Madinah, maka fabta'at ba'iron, dia langsung beli onta. Pertama dia beli onta. Wa farahaltu ilaihi syahron. Kemudian dia bersafar dia lakukan perjalanan selama 1 bulan. Hatta qadimtu Syam. Oh, jadi dia dari Madinah ke Syam. Sampai ketika dia sudah sampai di Syam ya, dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Tujuannya untuk apa? Dia mengambil hadis dari Abdullah bin Unais. Dari Abdullah bin Unais. Katanya Abdullah bin Unais ada di Syam, sedangkan Jabir ini ada di Madinah. Maka dia langsung beli onta, kemudian dia persediaan makanan dia kumpulkan, kemudian dia bersafar selama 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Nah, ketika dia sudah sampai di rumahnya Abdullah bin Unais, faqala ba'athtu ilaihi anna Jabiran alal bab. Maka dia berkata kepada pembantunya Abdullah bin Unais, katakanlah bahwasanya Jabir berada di depan pintu. Faqala man Jabir? Faqultu Jabir bin Abdullah. Maka ketika Abdullah bin Unais datang, dia berkata, Jabir siapa? Karena dia kaget juga. Kalau Jabir bin Abdullah ada di Madinah, sedangkan dia ada di Syam. Langsung dia berkata, apakah Jabir bin Abdullah? Maka kata Jabir, "Naam, ini adalah Jabir bin Abdullah." Fa kharaja ilaihi fa tanaqani. Maka kemudian Abdullah bin Unais keluar, langsung dia peluk Jabir. Karena Jabir ini dari Madinah datang sejauh 1 bulan perjalanan untuk mencari satu hadis. Faqala balagoni annaka sami'tahu min Rasulillah. Saya mendengar bahwasanya engkau mendapatkan satu hadis dari Rasulullah. Maka fa akhbirni. Maka Jabir meminta Abdullah bin Unais untuk kasih tahu. Langsung Abdullah bin Unais bilang, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurran buhman. Manusia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan tidak bersunat. Jadi katong ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai sandal, kemudian belum disunat. Kama bada'na awwala marrah, ketika dia di penciptaan yang awal. Nah, jadi Jabir punya semangat mencari satu hadis sampai dia bersafar 1 bulan. Antum sekarang ini ada buku hadis, kumpulan hadis-hadis, berapa puluh hadis yang antum hafal? Ada yang tahu jumlah hadis dalam buku hadis itu? Berapa? 52? 40. Antum dapatkan buku hadis dengan cuma-cuma, gratis, tinggal dihafal saja.
Tinggal antum jaga baik-baik kemudian dihafal. Nah, maka sekarang menuntut ilmu lebih mudah dibandingkan dengan para sahabat zaman dahulu. Maka katong harus apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Nah, jadi tadi kata Imam Syafi'i apa? Menuntut ilmu itu butuh 6 hal. Pertama apa tadi? Kecerdasan, zakaun, wahirsun, semangat, wajtihadun, usaha, wabulgotun, dan juga modal, wasuhbatu ustazin, dan juga ditemani oleh ustad. Nah, jadi penuntut ilmu dia tidak boleh belajar sendiri, boleh dia belajar dari kitab sendiri. Kecuali kalau dia sudah rosikh, dia punya ilmu itu sudah memadai, dia bisa belajar sendiri dari kitab. Kayak ustad-ustad pengajar, itu dong belajar sendiri dari kitab karena sebelumnya dong sudah belajar bertahun-tahun bersama ustad. Nah, watulu zaman, dan syarat terakhir dalam menuntut ilmu itu apa? Waktu yang panjang. Jadi tidak ada menuntut ilmu dalam waktu yang instan, semua butuh waktu yang panjang. Jadi ketika antum dengar metode menghafal Quran dalam 1 bulan, itu bisa dibilang tidak mungkin. Mungkin kalau dia hafal, habis itu yang lama hilang. Karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada yang instan. Nah, jadi tadi kisah-kisah yang disebutkan itu supaya membuat katong semangat dalam menuntut ilmu. Begitu juga ada satu kisah dari Abu Hurairah. Bahwasanya dia sering kelaparan. Kelaparan karena apa? Karena dia mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu. Jadi dia tidak bekerja karena apa? Karena dia ingin mengumpulkan dan menghafalkan hadis-hadis dari Rasulullah. Dia ingin selalu hadir dalam majelis Rasulullah, sehingga dia hidup dalam keadaan fakir dan senantiasa dia selalu lapar karena apa? Karena dia tidak bekerja. Nah, disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu ala kabidi alal ardi minal ju'. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku pernah sampai menempelkan perutku di atas lantai karena apa? Karena kelaparan. Wa in kuntu la ashuddu al hajar alal batoni minal ju', dan aku pernah mengikatkan batu di perutku karena lapar. Jadi karena apa? Karena dia setiap hari itu dia fokus dalam menuntut ilmu. Makanya dia salah satu perawi hadis terbanyak, salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, 5.000 sekian hadis. Dan setiap katong sebut dia punya nama, dia punya nama pasti katong sebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Jadi dia punya amal jariah senantiasa berjalan terus meskipun dia sudah wafat karena ilmu yang dia sebarkan. Makanya kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat. Jika telah mati anak Adam maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, di sini banyak disebutkan kisah-kisah salaf, perjuangan salaf dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa mereka semangat dan berijtihad dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka yakin tentang keutamaan menuntut ilmu itu. Mereka yakin bahwasanya tidak ada ibadah yang lebih utama dari menuntut ilmu. Kata Imam Az-Zuhri, la yu'badullah mithla tolabul ilmi. Allah tidak diibadahi lebih mendapatkan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, awwalu ma tusa'aru bihi yaumil qiyamah, orang yang paling pertama dibakar di neraka adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang hafiz Quran tapi dia menuntut ilmu dan menghafal Quran bukan karena Allah. Dalam hadis kata Rasulullah, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk Allah, walakin la yata'allamuhu illa liyusiba minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dia pelajari untuk Allah lillahi ta'ala, akan tetapi dia pelajari untuk dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis lain juga kata Rasulullah, man ta'alamal ilma liyumari bihi sufaha au liyubahi bihi al ulama.
aw liyasrifa wujuhan nas fahuwa finnar. Barang siapa yang menuntut ilmu tapi niatnya itu apa? Untuk dia mendebat orang-orang bodoh, atau dia membanggakan ilmunya di depan para ulama, atau dia ingin menarik perhatian manusia, maka fahuwa finnar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, maka paling penting adalah kita memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi di sini tadi yang Ustadz mau sebutkan itu pengorbanan para ulama dalam menuntut ilmu. Contohnya di sini Imam Malik, ya. Imam Malik ketika dia menuntut ilmu, dia menghabiskan seluruh hartanya, dan dia menjual seluruh barang yang dia miliki, sampai dia menjual apa? Genteng rumahnya, ya. Ba'a Malik saqfa baitihi li talabil hadits. Imam Malik dia menjual genteng rumahnya. Imam Malik jual di atap rumah untuk apa? Untuk menuntut ilmu hadis. Coba antum bayangkan, antum ketika menuntut ilmu kemudian susah nggak ada uang sama sekali, terus sampai jual genteng rumah, itu luar biasa di pengorbanan. Imam Bukhari juga. Imam Bukhari pernah tidak keluar rumah karena apa? Karena tidak memiliki pakaian. Karena apa? Karena pakaiannya dijual untuk menuntut ilmu, sampai teman-temannya semua mengumpulkan uang supaya bisa beli Imam Bukhari punya pakaian. Makanya Imam Bukhari dalam waktu 16 tahun bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih. Bahkan disebutkan ashahul kitab ba'da Al-Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Itu Imam Bukhari kumpulkan bukan dengan waktu yang singkat, ya. Karena tadi sudah dibilang menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama, tulus zaman. Jadi Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari itu selama 16 tahun. Bukan main-main, 16 tahun. Jadi dia saring 200.000 hadis, kemudian jadi berapa? Jadi cuma 6.000 atau 7.000 selama 16 tahun. Dan setiap dia tulis satu hadis, dia sholat 2 rakaat, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tadi Abu Hatim, dia berjalan 5.800 km untuk menuntut ilmu. Kemudian juga Muhammad bin Yunus, dia apa? Belajar dari 1186 guru. 1186 guru. Itu Imam Muhammad bin Yunus. Kemudian Imam Tha'lab, murid dari Imam Ibrahim Al-Harbi. Dia selalu menghadiri majelis Imam Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun dan dia tidak pernah absen. Jadi dia ketika hadir di majelis Ibrahim Al-Harbi 50 tahun, setiap hari belajar sempurna absen, sempurna alasan sakit, alasan darurat sempurna. Padahal dalam 50 tahun itu pasti dia pernah mungkin sakit, pernah di keluarga meninggal, tapi dia tidak pernah alpa dalam menghadiri majelis ilmu. Antum juga harus begitu. Kalau pusing sedikit, jangan alasan untuk tidak hadir di kelas. Ketika ditanya, kenapa kau yang masuk kelas? Beta kepala pusing. Itu alasan tidak dipakai, ya. Buktinya dia sore-sore bermain bola semangat, siang-siang dia di sholat lihat dia segar, tapi ketika di kelas alpa. Nah itu apa? Pelanggaran. Itu antum tidak menghadiri majelis ilmu meskipun di kelas, karena yang dibahas adalah ilmu agama, maka itu juga bernilai pahala. Jadi ketika antum tidak hadir, antum rugi. Nah, fahim tum? Nah, mungkin masuk waktu isya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.